Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar Radio Tuntung Pandang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, alhamdulillah pada malam ini kembali kita dapat bersama-sama di dalam gelombang dan waktu yang sama untuk mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang terbaik untuk kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali menyambung ngaji Al-Qur'an kita, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pada surah Al-Baqarah. Kemarin kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian pada malam ini insyaallah kita akan berbicara tentang ayat 6 dan ayat 7 di dalam surah Al-Baqarah. Untuk pembahasan pada malam ini, fokus kita atau tema kita adalah prinsip dakwah kepada non-muslim. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini dapat kita ambil satu pelajaran bahwa bagaimana seorang muslim berdakwah, bagaimana seorang muslim berinteraksi, bagaimana seorang muslim bergaul dengan non-muslim. Ayat yang di dalam Al-Baqarah ini berbicara tentang orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir yang disifati atau yang disebutkan oleh Allah, mereka ini sudah tidak bisa diajak lagi untuk memeluk agama Islam. Namun nanti akan kita jabarkan atau kita renungi, kita kaji kembali bagaimana sebenarnya kandungan-kandungan yang ada di dalam ayat 6 dan ayat 7 ini. Baiklah, saya bacakan dulu ayatnya seperti yang sudah saya bacakan di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, sama saja mereka tidak akan beriman. Ayat ketujuhnya, ayat selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka, dan Allah juga mengunci atas penglihatan mereka, dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Nah, ini ayatnya yang tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 6, kemudian selanjutnya ayat 7. Dua ayat ini kalau kita baca secara sekilas, ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu yang hatinya sudah dikunci oleh Allah, pendengarannya sudah ditulikan oleh Allah,
kemudian penglihatannya dibutakan oleh Allah untuk melihat kebenaran, untuk menerima kebenaran, maka orang-orang kafir seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, baik engkau beri peringatan atau engkau dakwahi ataupun tidak, mereka sama saja tidak akan beriman. Nah, ini kalau sekilas kita baca atau kita terjemahkan seperti itu. Nah, tetapi ini ayat yang menarik sebenarnya. Kenapa jadi menarik? Karena ada beberapa pertanyaan yang muncul dari ayat Al-Baqarah, dari surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Betulkah atau benarkah ajaran Islam yang membiarkan orang tersesat begitu? Membiarkan orang tidak mengetahui kebenaran karena dianggap mereka sudah sesat atau tidak mau menerima lagi. Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, inilah ayat yang cukup menarik. Saya katakan cukup menarik karena memang ada beberapa hal yang muncul ketika membaca sekilas dari ayat yang tersebut ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita bisa juga melihat ada ayat yang mirip seperti ayat di dalam surah Al-Baqarah ini. Ini tercantum di dalam surah Yunus ayat 96 dan 97. Ini mirip maknanya, atau kalau sekilas kita lihat sama atau mirip dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah ini. Di dalam surah Yunus disebutkan ayat 96 dan 97, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, artinya sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan dia itu sebagai orang non-muslim atau seorang kafir, tidaklah akan beriman mereka itu meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Nah, ini kalau secara sekilas juga seakan-akan kita tidak perlu lagi atau tidak diperlukan lagi sia-sia, dalam kata lainnya, untuk mendakwahi orang yang sudah kafir. Nah, ini cukup menarik ayat-ayat ini. Oleh karena itu, pada malam ini tema kita adalah prinsip dakwah kepada non-muslim itu bagaimana. Diambil atau digali dari ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7 ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita membaca secara sekilas ayat ini cukup menarik dan cukup membuat penasaran. Kenapa dikatakan penasaran? Karena seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menutup harapan kepada orang kafir bahwa kita tidak perlu lagi atau tidak usah diajak lagi mereka itu untuk masuk Islam. Tidak perlu lagi diberi nasihat, tidak perlu lagi didakwahi. Karena apa? Karena mereka sudah kafir. Nah, ini kalau secara sekilas seperti itu, seakan-akan Allah mengatakan seperti itu, atau seakan-akan ajaran Islam itu seperti itu. Nah, karena dari sekilas kita pahami ya, sekilas kita pahami dari ayat Al-Baqarah ini, ataupun ya dari dalam surah Yunus, dalam surah Al-Baqarah ini ataupun dalam surah Yunus yang baru saja saya sebutkan, ini seakan-akan Allah menganggap dakwah kita ataupun nasihat kita kepada mereka itu sia-sia. Sama saja kata Allah Subhanahu wa taala, baik kamu beri peringatan, baik kamu dakwahi, kamu ajak untuk kembali kepada Islam, untuk masuk Islam, sama saja. Diajak atau tidak, didakwahi atau tidak, mereka tidak akan beriman juga gitu. Sama saja. Nah, ini kalau secara sekilas. Nah, oleh karena itu muncul satu pertanyaan tadi, apakah benar prinsip agama Islam itu mengajarkan seperti itu? Apakah memang demikian ajaran Islam? Tidak perlu
mendakwahi orang non muslim gitu kan, atau orang kafir, karena dianggap sia-sia. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menjawab pertanyaan itu, ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga sebelum kita menjawab pertanyaan yang di atas, yaitu ayat yang menyebutkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sifatnya itu sama saja kata Allah, baik kamu nasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nah, orang kafir yang seperti ini nih siapa? Apakah umum begitu kan semua orang kafir, atau ada maksud tertentu dari firman Allah Subhanahu wa taala ini? Nah, ini pertanyaan sebelum kita menjawab prinsip agama Islam untuk mengajak itu bagaimana? Mengajak, gitu kan? Mendakwahi non muslim itu bagaimana? Pertanyaan ini, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang yang kafir ini siapa? Apakah umum, semua orang non-muslim, atau maksud ayat ini ada tujuan? Ada yang dituju, atau istilah ilmu Al-Qur'annya itu, khitabnya itu kemana? Tujuan firman Allah itu kemana? Nah, kalau kita contohkan ke ayat lain, kalau misalnya kita membaca surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab. Nah, ini kan jelas namanya disebut di dalam ayat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ini orang-orang yang kafir umum masih. Siapa ini maksudnya? Apakah secara umum atau ada orang-orang tertentu yang dituju gitu. Nah, untuk menjawab ini kita perlu membaca asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Nah, di dalam Al-Qurtubi, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini. Berbeda pendapatnya tentang siapa orang kafir itu. Apakah umum atau tidak. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum. Secara tekstual dia umum. Tapi maknanya khusus. Artinya ada orang yang dituju di situ. Orang kafir itu maksudnya ada yang dituju. Seperti misalnya kita menasehati murid-murid kita, satu kelas kita nasihati, jangan menyontek kalau ujian. Ini kan umum nih, semua murid artinya. Tapi sebenarnya ada orang yang kita tuju, salah satu murid yang memang dia menyontek. Tapi karena kita menasehatinya secara umum, lalu kita katakan anak-anak kelas 1 misalnya jangan menyontek ya, atau anak-anak kelas 1 tidak boleh, semuanya tidak boleh menyontek. Nah, ini kan semuanya. Apakah semuanya menyontek? Tentu tidak. Maksud kita adalah ada 1-2 orang yang menyontek, tapi nasihat kita secara umum. Nah, ini juga ayat ini disebutkan seperti itu. Menurut Al-Qurtubi dan menurut pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi, pendapat yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya umum, kalimatnya umum namun maksudnya khusus, yaitu turun terkait dengan orang-orang kafir yang telah ditetapkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir tersebut memang ditakdirkan matinya nanti akan mati dalam keadaan kafir. Nah, ini mungkin seperti pemuka-pemuka kafir Quraisy, atau seperti orang-orang yang memang membangkang kepada Rasulullah SAW, dan orang itu memang dalam ilmunya Allah, dalam ketentuan Allah, dia itu akan meninggalnya memang akan meninggal kafir. Nah itu. Nah ini maksudnya. Nah ya seperti yang saya contohkan berbeda dengan surah Al-Lahab misalnya. Itu kan kalimatnya khusus, maknanya juga khusus. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka
si Abu Lahab, atau kalau dalam tekstualnya, terjemah tekstualnya, celaka dua tangan Abu Lahab. Nah, ini kan sudah jelas maksudnya itu adalah Abu Lahab, bukan tangannya Abu Jahal atau bukan tangannya orang-orang kafir lainnya. Nah, itu kalau di dalam surah Al-Lahab. Tetapi kalau di dalam ayat ini umum. Nah, jadi ada dua pendapat maksud daripada orang kafir dalam ayat ini. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan Al-Kalbi, yang dimaksud dari innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir tadi, itu maksudnya adalah para pemimpin agama Yahudi. Nah, karena kan ini kan surah Al-Baqarah ini turunnya kan di Madinah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya surah Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Nah, di Madinah pada saat itu masih banyak penduduk Madinah yang beragama non-muslim, termasuk Yahudi. Nah, ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 ini, walaupun umum kalimatnya, tetapi ditujukan maksudnya adalah kepada para pimpinan agama Yahudi yang membangkang, yaitu diantaranya Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah ini maksudnya. Jadi kalau kita terjemahkan dengan pendapat seperti ini, maka terjemahannya adalah sesungguhnya para pimpinan agama Yahudi yang diantaranya itu Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka itu baik kamu beri peringatan atau tidak sama saja, mereka itu tidak akan beriman. Nah, itu terjemahnya kalau kita mengikuti pendapat yang seperti ini. Nah, kemudian pendapat yang kedua, maksud daripada innal ladzina kafaru itu adalah, maksudnya adalah para musuh Nabi Muhammad SAW dari kalangan musyrikin Mekah. Jadi lebih umum lagi. Kalau tadi kan hanya para pimpinan Yahudi yang ada di Madinah. Tetapi pendapat yang kedua ini semua musuh Nabi Muhammad SAW yang membangkang. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Walid bin Mughirah. Ini kan Walid bin Mughirah ini ceritanya ketika Nabi hendak hijrah itu, ini yang mengejar Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini Al-Walid bin Mughirah ini orangnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang dimaksud di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 tersebut. Nah ini pendapat yang kedua. Nah, dengan demikian pahamlah kita bahwa maksud daripada ayat ini adalah orang-orang yang tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah dia akan kafir selamanya. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, baik engkau beri peringatan wahai Muhammad ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan pernah beriman. Karena apa? Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mengunci hati mereka, membuat tuli telinga mereka, membutakan penglihatan mereka, karena aku sudah melakukan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya walaupun beri peringatan ataupun tidak sama saja, mereka tidak akan pernah beriman. Nah, ini maksud daripada innal ladzina kafaru tadi. Nah kemudian jawaban yang kedua, maksud daripada orang kafir tadi, ini kan ada dua pendapat tadi. Maksud dari apa namanya, makna dari innal ladzina kafaru. Nah, ada juga pendapat lain yang menyebutkan, jadi maksud orang-orang kafir yang tadi itu, yang di dalam ayat 6 dan ayat 7 itu adalah orang-orang yang sudah masuk neraka, ahli neraka. Nah, ini lebih jelas lagi begitu. Jadi, orang yang sudah masuk neraka, kenapa jadi mereka itu masuk neraka? Karena Allah sudah mengunci hati mereka. Allah sudah mengunci telinga dan penglihatan mereka, sehingga
mereka itu walaupun diberi peringatan ataupun tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Itu ahli neraka. Nah ini pendapat berikutnya atau maksud yang ditafsirkan oleh para ulama daripada ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah ini takwil atau tafsir ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang mana beliau pernah meriwayatkan bahwasanya para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna naqra'u minal Qur'an fanarju wa naqra'u fanakadu an nay'asa." Wahai Rasulullah, kami membaca Al-Quran yang membuat kami berharap. Namun kadang kami membaca Al-Quran yang membuat kami jadi putus asa. Nah, ya seperti ayat ini. Ini kan seakan-akan kita putus asa nih. Sia-sia begitu kan. Usaha kita untuk menyebarkan Islam. Usaha kita untuk mendakwahi saudara-saudara yang non-muslim itu kan. Nah, kalau membaca ayat ini seakan-akan sia-sia gitu kan, putus asa kita sudah. Karena apa? Karena baik kita beri dakwah atau beri peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Nah, ini perasaan para sahabat ketika membaca ayat ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Maukah aku beritahu," kata Rasulullah SAW, "ala ukhbirukum, maukah aku beritahu?" Summa qala, kemudian Nabi bersabda membaca, "Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun haula ahlun nar." Nah, jadi kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku beritahu maksud dari ayat innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu ditujukan kepada ahli neraka. Mereka-mereka yang ahli neraka, penghuni neraka. Nah, jadi kata para sahabat, kalau begitu bukannya maksudnya kami. Iya, jelas bukan kalian maksudnya, tapi orang-orang ahli neraka. Kenapa jadi mereka jadi ahli neraka? Karena mereka menolak menerima kebenaran. Kenapa jadi menolak menerima kebenaran? Karena kesombongan mereka, karena ketakaburan mereka, karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Kenapa jadi tidak mau menerima kebenaran? Karena secara hakikatnya Allah sudah mengunci hati mereka. Allah sudah mengunci pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga nasihat, dakwah dan ajakan dari kalian para nabi dan para sahabat tidak akan mempan. Nah, gitu kan? Nah, ini maksudnya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kembali ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan pertanyaannya maksud daripada orang-orang yang kafir. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, kalau memang maksudnya adalah orang-orang yang tersebut di atas tadi, artinya orang-orang yang sudah memang dipastikan masuk neraka, atau orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, orang-orang itu sudah ditetapkan menjadi kafir dan matinya nanti mati kafir. Nah, kalau memang seperti itu, lalu prinsip Islam dalam berdakwah itu bagaimana? Dalam mengajak atau kita berinteraksi dengan non-muslim itu bagaimana gitu? Apakah ya sudah, kalau memang mereka non-muslim tidak perlu lagi kita ajak atau biarkan aja sudah gitu? Apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apakah memang prinsip agama Islam itu mengajarkan bahwa tidak usah lagi berdakwah mengajak semua orang kafir untuk masuk Islam? Apakah seperti itu, begitu kan? Nah,
Kalau kita tadi sekilas memahami ayat yang di atas tadi. Ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayat 6 ataupun ayat 7, ataupun di dalam surah Yunus, ayat 96 ataupun 97. Nah, untuk jawaban ini adalah bahwa secara sejarah membuktikan gitu bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah kepada umat manusia, termasuk pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka Nasrani, dan orang-orang yang ada di sekitar beliau yang non-muslim beliau dakwahi. Bahkan dakwah beliau rela beliau ini disakiti, kemudian dicaci maki dan seterusnya, tapi beliau tetap berdakwah. Nah, ini sejarah. Artinya apa? Artinya dengan sejarah ini, dengan apa yang kita ketahui dari sunnah-sunnah atau dari perbuatan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya salah kalau mengartikan bahwasanya kita tidak perlu lagi berdakwah kepada non-muslim. Nah, itu salah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sendiri berdakwah kepada siapapun, gitu kan? Nah, tetapi memang ada prinsip, ada etika, ada adab ketika kita mendakwahi, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim. Nah, insya Allah nanti akan kita jabarkan. Nah, namun sebelum itu, sebab kenapa jadi kita itu harus tetap berdakwah kepada siapapun termasuk non-muslim. Nah, dan ini ajaran Islam yang kita terima dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat, bahwasanya kita seorang muslim tetap harus berdakwah, tetap harus mengajak, tetap harus membimbing semua orang termasuk non-muslim untuk memasuki dan memeluk agama Islam. Nah, kenapa jadi kita harus seperti itu? Karena pertama adalah tidak menutup kemungkinan orang non-muslim yang kita ajak itu akan masuk Islam. Karena kan kita tidak tahu apakah dia ini termasuk orang yang dikunci oleh Allah atau tidak. Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu, tetap kita diharuskan atau dianjurkan untuk berdakwah. Nah, walaupun misalnya dakwahnya kepada non-muslim. Nah, jadi kita tidak tahu. Bisa jadi dia memang nantinya ketika kita dakwah, dia akan muslim, memeluk agama Islam. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang non-muslim itu bisa saja nanti akan masuk Islam gitu. Nah, banyak contoh-contoh non-muslim yang menjadi mu'allaf, gitu kan? Ada yang hidayahnya itu karena bermimpi, misalnya dibacakan surah Ad-Duha misalnya, Wad-Duha wal-laili idza saja, dia bermimpi dibacakan ayat itu, atau dia bermimpi membaca ayat itu padahal dia non-muslim. Bangun dari tidur, kemudian teringat dengan mimpinya, hidayah Allah turun, dia masuk Islam, menjadi mu'allaf. Nah, ada juga yang mu'allafnya atau masuk Islamnya mendapat hidayahnya dari Allah dengan mendalami atau mengkaji Al-Quran. Seperti para ilmuwan-ilmuwan yang mendalami Al-Quran, ternyata apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu benar, sesuai dengan fakta. Ketika itu mereka mendapatkan hidayah, lalu masuk Islam. Banyak lagi contoh-contoh ataupun sebab-sebab turunnya hidayah kepada non-muslim tersebut. Nah, termasuk juga pada zaman dulu kan, mungkin para pendengar yang dirahmati oleh Allah pernah mendengar cerita bahwa ada 3 orang tawanan yang diikat
di dekat masjid, begitu kan? Sengaja diikat di masjid itu supaya 3 orang tawanan ini melihat aktivitas kaum muslimin. Di antaranya bagaimana mereka melakukan sholat 5 waktu. Nah, dengan melihat, kemudian mengamati dan tanpa sengaja begitu kan, dia mengamati karena diikatnya dekat masjid gitu. Nah, lalu tertarik dengan Islam, masuk Islam mereka tanpa dipaksa dan tanpa dipaksa-paksa gitu. Nah, dipaksa, disiksa dan lain-lain. Tidak seperti itu. Mereka masuk Islamnya dengan kemauan sendiri gitu. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kita tetap harus berdakwah kepada non-muslim ini sebagai alasan kita atau sebagai pelepasan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di dalam surah Al-A'raf ayat 164 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Ini di dalam surah Al-A'raf ayat 164 disebutkan kenapa jadi kita harus tetap berdakwah kepada siapapun, termasuk orang yang kita anggap orang itu nggak bakalan menerima dakwah kita. Nah, ini ayatnya atau sebabnya begitu. Nah, jadi terjemahnya adalah, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau mempunyai alasan melepaskan tanggung jawab kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa. Nah, jadi ada 2 alasannya. Kita melepaskan kewajiban kita untuk berdakwah. Yang kedua adalah mungkin mereka itu pada suatu ketika atau pada suatu saat akan menerima dakwah kita. Nah, jadi kan itu alasan kita kenapa terus berdakwah. Yang pertama, kita kalau ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, kenapa kamu tidak berdakwah? Karena inya sudah kafir katanya. Nah, ini tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya sudah berdakwah wahai Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka saja yang tidak mengikuti. Nah, ini kan melepaskan tanggung jawab kita sudah. Nah, kemudian kita juga berharap siapa tahu mereka itu nanti akan memeluk agama Islam gitu. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita tetap harus berdakwah kepada siapapun termasuk non-muslim. Tetapi memang harus ada prinsipnya. Tidak boleh melanggar prinsip berdakwah kepada non-muslim. Ini Islam mengajarkan seperti itu. Kita tidak diajarkan berdakwah kepada siapapun termasuk non-muslim, dakwahnya secara kekerasan atau dengan paksaan atau dengan bujukan-bujukan yang tidak sesuai dengan syariat, yang melanggar norma. Ini tidak diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu, khusus untuk non-muslim ada 3 prinsip sebenarnya. Ada 3 prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika dia berdakwah, ketika dia berinteraksi dengan non-muslim. Nah, yang pertama adalah prinsip kebebasan beragama. Nah, ini harus kita pegang ketika kita berinteraksi, ketika kita berdakwah kepada non-muslim. Ada prinsip kebebasan beragama. Ini diajarkan oleh Islam. Nah, hal ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim.
tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini prinsip ketika kita berdakwah kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Tidak ada paksaan. Nah, seperti yang saya sampaikan di atas, lihat Rasulullah SAW. Beliau berdakwah ketika di Mekah, di Madinah, dan juga mengajarkan kepada para sahabat, bahkan sahabat Nabi pun berlaku seperti itu juga, tidak pernah memaksa siapapun masuk ke dalam Islam. Tapi dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak para sahabat, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka tunjukkan, orang-orang non-muslim masuk Islam dengan sukarela, tanpa paksaan. Nah, itu di zaman Rasulullah. Kita ambil tarik juga sejarah Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita mengetahui dan kita membaca, dan mungkin para pendengar juga sudah mengetahui, bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini bukan lewat peperangan atau lewat penjajahan, tidak, tapi dengan cara-cara yang harmonis. Nah, dengan cara-cara damai, seperti lewat budaya lokal. Nah, sering kita mendengar bagaimana para wali songo itu memakai budaya Indonesia, budaya pada saat mereka itu, tapi diisi dengan ajaran-ajaran Islam, seperti wayang, budaya lokal, lalu diisi dengan ajaran dan dakwah Islam, sehingga masyarakat pada saat itu masuk Islam tanpa paksaan. Nah, kemudian juga dengan cara berdagang yang baik. Ini juga salah satu istilahnya itu cara para pendakwah, terutama para wali songo, mengislamkan masyarakat pada saat itu, yaitu dengan cara berdagang yang baik. Begitu juga dengan perkawinan yang terhormat. Nah, gitu kan. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, ini sejarah membuktikan bahwasanya prinsip kebebasan beragama tanpa ada paksaan untuk memeluk agama, terutama agama Islam, ini memang diajarkan oleh Islam, gitu. Nah, tetapi perlu diketahui juga bahwa di samping kebebasan beragama, namun pada saat yang sama juga Al-Quran secara tegas melarang seorang muslim keluar dari Islam. Artinya apabila seseorang sudah masuk Islam, maka dia tidak boleh lagi keluar dari agama Islam. Nah, harus itu secara sudah tegas diajarkan oleh Islam. Kalau sudah memeluk, maka peluklah dengan kuat. Jangan coba-coba misalnya atau main-main. Nah, ini bukan begitu ajaran Islam. Nah, kalau sudah masuk Islam, apalagi memang keturunannya Muslim sudah, maka tidak boleh sama sekali untuk keluar dari Islam atau istilahnya murtad. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, maksudnya keluar dari agama Islam, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi kalau sudah masuk Islam atau misalnya dia memang keturunan Muslim, maka haram bagi dia, tidak boleh sama sekali bagi dia untuk keluar dari Islam. Apabila dia keluar dari Islam, murtad maksudnya, kemudian meninggal, maka
tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita sampai kita nanti dijemput oleh kematian. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu prinsip yang pertama. Nah, kemudian prinsip yang kedua ketika kita berdakwah, ketika kita berinteraksi dengan non-muslim adalah prinsip menghormati agama lain. Nah, ini juga diajarkan oleh Islam. Kita tidak boleh mencela agama orang, tidak boleh mencela, mencaci maki, dan seterusnya. Mungkin para pendengar pernah melihat berita begitu kan, yang sampai viral waktu itu. Ada seseorang yang mendaki gunung begitu kan, kemudian menendang sesajen yang ada di atas gunung itu. Nah, ini kan viral itu kejadiannya. Nah, ini sama kalau menurut saya begitu kan, dan menurut prinsip ini menyalahi prinsip berinteraksi dengan non-muslim. Ini sama dengan kita tidak menghormati agama lain. Nah, jadi maksud menghormati agama lain ini adalah sikap kita toleransi terhadap agama lain, toleransi beragama kita tanpa ada cacian dan makian. Nah, ini ajaran Islam. Nah, ini bukan sembarangan prinsip yang dibikin ini berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah, ini kan kenapa jadi kita harus menghormati? Karena apabila kita menghormati agama orang, orang pun akan menghormati agama kita. Nah, jadi ibaratnya tuh imbasnya itu yang perlu dihindari begitu. Kalau kita mencela misalnya, Tuhan orang misalnya, orang yang berkepercayaan dengan Tuhannya itu pasti akan membalas. Itu sudah menjadi sudah menjadi tabiat manusia begitu kan, akan terpancing emosi apabila agama dan kepercayaannya disinggung. Itu sudah menjadi tabiat manusia. Apapun kedudukan sosialnya, baik dia itu pelajar, terpelajar, ataupun orang biasa, kalau agama dan kepercayaannya diusik, maka pasti akan bereaksi begitu. Nah, Islam tidak menghendaki seperti itu. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim harus menghormati agama yang lain. Jadi penghormatan dan toleransi Islam ini maksudnya adalah ini toleransi sosiologis saja ya, yang tidak toleransi sosiologis yang tidak terbatas pada agama apapun, ras apapun, ataupun bangsa apapun. Nah, jadi kalau jadi toleransi kita itu dengan interaksi, bukan pada akidah ataupun pada ibadah, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Nah, sebagai contoh konkret, bagaimana Islam itu menghormati agama lain, ini pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu pernah berdiri ketika jenazah Yahudi melewati tempat beliau. Nah, coba dibayangkan, Rasulullah SAW, pembawa agama Islam, Nabi akhir zaman yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, berdiri untuk melewati atau menghormati jenazah Yahudi yang kebetulan lewat di depan beliau. Ini penghormatannya bukan penghormatan karena mengakui agama Yahudi atau agama non-Muslim, bukan, tapi menghormati atas nama kemanusiaan. Nah, ini Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu an pernah juga melakukan suatu hal yang yang membuktikan bagaimana Islam itu menghormati agama yang lain. Sikap seorang muslim terhadap agama yang lain, sikap penghormatan. Nah, suatu ketika Umar ini melihat seorang Yahudi buta
yang meminta-minta. Nah, lalu Umar kemudian mengantarnya ke Baitul Mal dan menyuruh petugas untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi orang Yahudi meminta-minta, dibantu oleh Umar, dibawa ke Baitul Mal untuk diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini bukan menghormati agama, bukan karena agamanya kada, tapi karena orangnya ini membutuhkan, kemanusiaan gitu. Nah, kemanusiaan, orang yang membutuhkan, dan kebetulan orangnya orang Yahudi gitu kan. Seandainya orang Muslim pun mungkin akan dibantu juga. Nah, tapi inilah bukti bahwasanya bagaimana Sayyidina Umar menerapkan ajaran menghormati agama lain itu. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa penghormatan kita terhadap agama orang lain itu bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agamanya, bukan, tapi menghormati dan toleransi antar pemeluk agama, begitu. Artinya manusia dengan manusia. Nah, tanpa mencampur adukan akidah ataupun ibadah, tanpa caci maki. Nah, ini yang maksud menghormati agama lain itu seperti itu. Nah, seperti dalam ayat la tasubbu, apa tadi? La wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, jangan memaki, jangan mencaci agama. Kalau kita mencaci agama, maka imbasnya bisa jadi nanti akibatnya begitu kan, akibatnya mereka juga akan mencaci kita. Bahkan mungkin akan lebih parah lagi mencacinya. Nah, ini yang kita hindari gitu. Nah, kemudian yang ketiga, prinsip kita dalam berdakwah dan berinteraksi terhadap non-muslim adalah prinsip persaudaraan. Dalam Islam, prinsip ini tidak terbatas hanya kepada sesama muslim, namun juga juga terhadap non-muslim. Prinsip ini harus dilakukan juga terhadap non-muslim. Karena apa? Karena ya memang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan bahwasanya prinsip persaudaraan ini tidak hanya sesama muslim. Kalau sesama muslim itu sudah pasti. Nah, tetapi terhadap non-muslim pun juga Islam mengajarkan seperti itu. Ada prinsip persaudaraan. Di dalam surah Al-Hujurat, di dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Nah, ini di dalam surah Al-Hujurat ya, di dalam surah Al-Hujurat, "Wahai manusia," kata Allah Subhanahu wa taala, "sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Nah, ini prinsip persaudaraan diajarkan oleh Islam. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi 3 prinsip ini yang harus kita jalankan, harus kita pegang ketika kita berinteraksi ataupun berdakwah dengan non-muslim. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada caci makian. Hormati agama lain dan pemeluk agama lain. Kemudian kedepankan prinsip persaudaraan. Nah, tidak ada caci maki, tidak ada kekerasan dan lain-lain. Ini kan prinsip persaudaraan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pelajaran lagi yang bisa kita ambil dari 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu ayat 6 dan ayat 7, bahwa kalau ayat ini menyatakan bahwasanya ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah, dikunci hatinya, dikunci pendengaran dan penglihatannya untuk menerima kebenaran, kalau ada orang seperti itu, maka sebaliknya kita yang sudah
diberikan hidayah oleh Allah, yang sudah diberikan taufik oleh Allah, yang sudah menjadi muslim mukmin, ini harus banyak-banyak bersyukur. Karena kita sudah dijadikan sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin. Nah, ini suatu nikmat yang sangat besar bagi kita. Nah, dua nikmat ini, Islam dan Islam ini sangat besar. Kenapa jadi sangat besar? Pertama, karena Islam dan iman ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sudah. Allah yang menciptakan. Yang kedua, Dia yang menciptakan kemudian menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Ini. Yang lain tidak. Misalnya punya uang, ciptaan Allah juga memang, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Bisa jadi justru membuat seseorang itu masuk neraka. Tetapi kalau Islam iman, ini pasti membuat dia masuk surga dan kekal di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenapa jadi iman Islam ini adalah nikmat yang paling besar? Karena iman dan Islam ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang lain yang justru tidak dikehendaki oleh Allah menjadi seorang muslim. Bahkan kalau kita membaca ayat tadi, sudah dikunci hatinya. Tidak akan bisa menerima Islam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa renungan, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat di dalam surah Al-Baqarah ini. Ayat 6 dan ayat 7. Ini kalau kita kita aplikasikan dalam kehidupan lebih luas lagi. Nah, jadi kalau tadi kan orang-orang kafir yang sudah dikunci, kita tetap berdakwah kepada mereka. Nah, kenapa jadi berdakwah? Sudah dijelaskan juga sebab-sebabnya. Dan kita sudah punya prinsip juga bagaimana kita ketika berdakwah berinteraksi dengan non-muslim. Nah, kalau kita aplikasikan ke yang lebih luas, kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita seorang guru misalnya, atau kita seorang atasan, melihat bawahan kita misalnya susah diatur, atau melihat murid kita susah diajari. Ini kan kalau kita kiaskan dengan ayat ini, orang ini sudah seperti itu Allah menciptakannya. Mungkin seperti itu ya. Allah menciptakannya memang susah diatur. Allah menciptakannya susah diajar. Misal seperti itu, contoh. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tetap memberikan arahan kepada anak buah kita yang susah diatur tadi. Kita tetap memberikan pelajaran kepada murid kita yang susah diajari tadi. Kenapa? Dua alasannya. Pertama, untuk melepaskan tanggung jawab kita. Yang kedua adalah mungkin bisa jadi di suatu saat nanti dia akan taubat, atau dia akan menurut. Bawahan kita itu akan menjadi orang yang baik. Begitu juga dengan murid kita. Suatu saat bisa jadi dia pintar, bisa jadi dia sadar begitu kan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini alasan kita seperti yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 164, yang mana artinya tadi, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhan dan agar mereka bertakwa. Nah, sama dengan kita tadi. Alasan tetap kita memberikan arahan kepada bawahan yang kadangkala diatur, atau tetap memberikan pelajaran kepada murid yang susah diajari, alasan kita adalah
melepaskan tanggung jawab kita sebagai guru, melepaskan tanggung jawab kita sebagai atasan, kemudian kita berdoa kepada Allah, mengharap kepada Allah, bisa jadi nanti pada suatu saat dia akan sadar, dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini harapan kita. Nah, sebelum saya tutup, ada pesan dari Mbah Maimun gitu kan, Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair, bahwasanya seorang guru itu, kata beliau, kewajibannya adalah mengajar, rekreasinya adalah mengajar, mendidik begitu kan. Nah, lalu kalau misalnya ada murid yang nakal atau murid yang susah diatur, maka bersabarlah, kata Sidin, kata Kiai Haji Maimun Zubair ini. Karena bisa jadi, kata beliau, salah satu di antara mereka itu nanti akan menuntun kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Zubair, Mbah Maimun terhadap kita ini, baik kita sebagai atasan atau baik kita sebagai guru atau siapapun kita, ketika kita menghadapi seseorang yang susah diatur begitu kan, kita tetap berharap dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam yang ada pada diri kita, sempurna kita nantinya tetap memiliki iman dan Islam ini, dan kita ketika dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, karena sekali lagi kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, begitu kan? Apakah besok kita akan tetap menghirup udara segar atau tidak? Kalaupun misalnya kita bisa menghirup udara segar, bagaimana kita besok juga kita tidak tahu. Nah, lebih jelas lagi, kita tidak tahu apakah kita akan tetap berada di jalan Allah atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika meninggal pun nanti husnul khotimah, atau tetap berada di dalam Islam dan iman yang sempurna. Ini harapan kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf kalau sekiranya ada salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah.
insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time